calon suami harus hemat dan rajin. Kalau saya melihat di sini, kalau calon suami, kalau saya tidak salah menebak, cuman ada Agung, Ronald, Ziva, dan juga siapa lagi? Saya melihat itu ya. Eh, siapa? Oh, Mas Eko. Ya, dan juga yang lainnya, baik kita juga semua, ini juga pelajaran yang baik, dan juga Leander ya. Ini adalah calon suami harus hemat dan rajin. Karena kalau tidak calon suami tidak hemat dan rajin, ini juga menjadi suatu pemberontakan akan firman Tuhan, di mana firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk apa? Selalu rajin. Saya akan bacakan. Pada zaman dahulu, adat menuntut agar pengantin laki-laki menyerahkan sejumlah uang atau harta yang sama nilainya dengan uang tersebut kepada bapak calon istri sebelum pernikahan diadakan. Hal ini dimungkinkan karena para bapak menganggap adalah tidak selamat jika mempercayakan kebahagiaan putrinya tanpa ada persediaan menunjang kehidupan keluarga itu kelak. Kalau mereka tidak tahu menghemat, maka akan diragukan kehidupan mereka selanjutnya. Waduh, ini memang apa namanya? Jadi kita para orang tua yang memiliki putri melihat juga bahwa seberapa boros calon menantu kita gitu kan ya, ataupun pacar anak kita harus mengetes gitu. Dia juga melihat bahwa kalau hemat, wah bagus, berarti kehidupan putri saya akan apa? Akan selamat. Tapi kalau dari sejak mudanya saja sudah boros, bahkan gaji yang didapatkan sebulan itu aja kurang, lebih besar pajak daripada tiang, gimana apa? Kehidupan putri saya ke depan dan juga cucunya. Namun ada juga yang tidak membayar sesuatu, namun sebagai gantinya mereka harus bekerja untuk ayah wanita yang dicintainya selama waktu yang telah ditentukan demi membayar uang yang telah ditetapkan tersebut. Apabila yang meminang setia dalam pekerjaannya dan terbukti dalam segala hal ia baik, maka dia akan mendapat gadis itu menjadi istrinya. Ini kalau kita lihat apa? Tentang cerita, yaitu tentang cerita Yakub pada waktu itu. Dan mungkin pada zaman sekarang juga orang tua perempuan juga melihat ya, kalau misalnya, wah, anak calon menantu saya ini tidak punya pekerjaan. Wah, gimana ya? Tapi anak saya cinta kepada dia. Ya sudah, dia kerja saja sama saya. Nah, dilihatlah kesetiaan calon menantunya ini dalam bekerja bersama dia. Jika dia bagus ya tidak, dia akan diizinin akan. Dan ini juga menjadi mertua ataupun calon mertua yang tidak materialistis ya, tidak mengedepankan mempunyai wah harus begini harus begitu, tidak. Akan tetapi di sini juga kalau laki-laki itu mau bekerja keras dan ayah daripada putrinya tersebut percaya kepada calon menantunya ini. Adat zaman dahulu ini meskipun kadang disalahgunakan seperti cara Laban, sangatlah besar faedahnya. Apabila si pria diminta untuk bekerja guna memperoleh tunangannya, maka tercegahlah pernikahan yang tergesa-gesa. Inilah kesempatan untuk menguji kesetiaan dalam cintanya dan kesanggupan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya kelak. Tidak seorang pun yang dapat dimaafkan karena tidak sanggup membiayai keluarganya. Mungkin saja ada orang yang berkata bahwa pria itu penyayang, ramah, baik budinya. Tetapi ketika ia tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, mungkin saja ini karena sejak masa kecilnya ia tidak dididik untuk berhemat dan rajin bekerja. Itu sebabnya hendaklah seorang calon suami berhemat dan rajin bekerja, karena pemenuhan kebutuhan rumah tangganya kelak ada di tangannya. Ayat renungannya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, tadi saya juga dapat menambahkan di dalam sekolah sahabat, di mana ketika seseorang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, atau ketika seorang lelaki itu boros, tidak mau bekerja, itu tidak dapat mengasihi diri sendiri. Contohnya, dengan dia tidak bekerja, dia tidak bisa memberi kesehatan kepada tubuhnya, tidak bisa memberi makanan yang baik buat tubuhnya. Ataupun ketika dia boros, dia berfoya-foya, itu juga tidak baik pada tubuhnya. Nah, inilah dia. Makanya kenapa kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri, baru kita bisa mengasihi pacar kita ataupun calon istri kita. Inilah ayat yang baik kepada calon suami, sebab itu memang seorang laki-laki nantinya akan meninggalkan ayah dan ibunya. Artinya tidak bergantung lagi dengan keuangan orang tuanya. Makanya memang benar orang tua perempuan memang harus melihat
seperti bibit bebek bobotnya, artinya tidak melihat yang terlalu kaya atau gimana, yang penting dia adalah laki-laki yang bisa memperjuangkan putrinya di kemudian hari. Baik, inilah sedikit renungan rumah tangga yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat sahabat.